Halo, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rais. Kesempatan kali ini kita akan memberikan terapi terkait keluhan mudah emosi dan mudah lemah serta loyo. Semoga berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Semoga sebagai pembelajaran buat kita dalam berpraktek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Perkenalkan dulu, saya Ahmad Rais. Saya Ahmad Rais punya proses hipnoterapi itu lebih gampang untuk dicernanya. Hipnoterapi itu adalah tentang pola pikir. Jadi dandani pola pikir dan tidak ada efek samping negatif, serta hipnoterapi itu adalah tidak memberikan saran masukan atau masukan ke Pak Joko kan. Bukan menyetir, bukan memberikan saran dan masukan, dan nggak sampai tingkat menasihati, karena tingkat sepuh kan, masa belum menasihati kan gitu. Saling mengisir. Oke, saling. Nah, dalam hipnoterapi itu ada dua jenis, ada hipnoterapi formal, ada informal. Kalau hipnoterapi formal itu ada step-stepnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui kan. Kalau yang informal itu ya seperti ini ngobrol itu sudah proses hipnoterapi. Karena ini kaitannya mudah emosi sama gampang lemes gitu. Gampang lemes. Jadi kita gunakan beberapa cara. Yang pertama itu nanti tapping itu menyeimbangkan, membalancekan emosi jenengan itu. Nanti jenengan saya ketuk bagian kepala gak apa gitu. Terus nanti kalau sudah selesai tapping, kita lanjutkan hipnoterapi. Karena ini terkait gampang kesel juga, nanti diawali dengan checking.
cycling itu nanti sedikit olahraga yang tujuannya untuk menggetarkan tubuh jenengan, dan itu getar otomatis bukan karena dibuatkan. Apa ya? Dengan mau yang mau langsung cycling ya. Ya. Telapak kaki disatukan gitu. Oke. Sebelum checking Oke, ditahan ya. Niatkan bersamaan dengan getaran-getaran yang dirasakan pada saat ini. Niatkan untuk membuang trauma-trauma masa lalu yang terpendam. Niatkan ketika ingat trauma tersebut, niatkan untuk membuang melalui getaran-getaran ini. Ikhlaskan trauma-trauma tersebut. Manusia ibarat sebuah pesawat, ada kotak hitamnya atau file yang sangat penting bagi pesawat tersebut. Adapun manusia, kotak hitam terletak pada tulang ekor. Sehingga posisi seperti ini tujuannya adalah agar tulang ekor tersebut tergetar secara otomatis, melakukan reposisi secara mandiri. Izinkan bagian tubuh manapun yang ingin bergetar, izinkan serta niatkan bersamaan dengan getaran tersebut membuang
merilis rasa trauma masa lalu, merilis penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh secara ikhlas. Ketika muncul trauma masa lalu, niatkan untuk membuangnya jauh-jauh melalui getaran-getaran. Niatkan saja. Niat membuang secara ikhlas. Izinkan posisi second ini membantu mereposisi organ-organ tubuh yang perlu direposisi. Dan izinkan posisi second ini membantu menetralkan rasa lemas, rasa mudah loyo. Jika bagian tulang ekor terasa sakit, bilang deh. Ini pun sakit betul. Niatkan bersamaan getaran-getaran ini untuk membuang trauma-trauma masa lalu, karena tiap manusia ada trauma-trauma tertentu. Hanya kadang tidak merasakannya atau bahkan mengabaikan. Padahal trauma-trauma yang terabaikan tersebut ketika berakumulasi di tahun-tahun berikutnya mengakibatkan timbul penyakit-penyakit fisik dan psikis. Jadi niatkan untuk membuang jauh-jauh trauma-trauma tersebut melalui getaran-getaran. Saya ikhlas dan saya memaafkan apapun kesalahannya dan siapapun orangnya. Saya memaafkan. Adapun balasannya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui, mengiyakan kesalahan tersebut. Namun memaafkan
agar Allah yang membalasnya. Tentunya balasan Allah itu lebih cepat dan tanpa efek samping bagi kita. Di telapak apa? Oke ya. Niatkan bersamaan dengan getaran-getaran ini membuat trauma-trauma masa lalu, dan niatkan bersamaan dengan getaran-getaran ini membuat rasa malas dan semakin meningkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabun tangannya miring. Oke, ada beribu. Ada beribu. Oke, alhamdulillah. Untuk sesi terapi sudah berjalan dengan lancar, dan ini ada beberapa tadi terapi tapping, dilanjutkan hipnoterapi standar serta checking. Ini saya akan memberikan PR gitu. PR itu PR
sangat membantu prosesnya. PR ini karena terkait mudah lemas nih, usahakan dengan nanti di rumah ya minimal sehari sekali olahraga seperti yang tadi. Oke, seperti itu. Dengan durasi ya ketika disatukan itu sekitar 5 menit. Terus ketika ditelapake itu durasinya 10 menitan. Jadi olahraga seperti itu sehari sekali itu juga olahraga tersebut kan bukan berasal dari Indonesia, itu berasal dari Jepang. Ya seperti itulah, saya juga nggak. Ya, salah satunya ya karena nahan itu, tapi di samping itu ya rilis. memang itu proses rilis itu. Oke. Nah kadang kalau sudah benar-benar netral ya nggak ada gerakan apa-apa di induk. Jadi kalau dengan rasa trauma itu memang sudah benar-benar agak Kadang juga kaget lah, dan saya itu kenapa saya kasih air putih hangat kan tadi Bapak kan habis checking termasuk membuka aliran darah yang ada termasuk di selangkangan itu juga termasuk terapi secara alami. Nah, ini didorong dengan air putih. Ini packing itu juga bagian dari cycle untuk meningkatkan gairahnya, salah satunya dengan hasilnya
itu tadi PR dari PR 1 ya. Saya kasih PR lagi ya. Nggak apa-apa. PR ini dinamakan PR pola sugesti pola 369. Sugesti pola 369 itu maksudnya adalah mengulangi satu sugesti dengan pola 369. 369 itu maksudnya adalah 3 kali, dibaca 3 kali, baik di hati atau secara lisan, dibaca 3 kali setelah maghrib, 3 kali setelah maghrib, kemudian 6 kali sebelum tidur malam ya, kemudian 9 kali ketika bangun tidur. 3, 6, 9 itu dilakukan selama 21 hari berturut-turut ya. Kalau putus sehari diulangi dari awal lagi. Jadi ya nggak bingung, saya kasih satu sugesti terkait mudah emosi dulu ya. Jadi fokus di mudah emosi dulu. Sugestinya adalah saya sudah, karena hipnoterapi itu tidak mengenal kata tidak. Jadi yang lebih mudah gini, saya mampu mengontrol emosi, saya mampu mengontrol emosi. Jadi kata Marif dibaca 3 kali, saya mampu mengontrol emosi, saya mampu mengontrol emosi saya. Saya mampu mengontrol emosi itu dengan pola 369 selama 21 hari. Ketika nanti 21 hari sudah selesai, bisa jenengan ubah sendiri dengan sugesti lainnya. Kalau sugestinya pengen saya rajin ibadah mungkin ya, itu diganti rajin ibadah. Oke. Dan polanya tetap sama 369 selama 21 hari. Ya, setelah maghrib, 3 setelah maghrib, 6 sebelum tidur, 9 ketika bangun tidur. Itu nanti saya catat, tak kirim ke WA juga biar ingat. Jadi saya buat notifikasi. Dan selanjutnya dengan tetap kabar-kabar terkait perkembangan. Sekali lagi, terkait perkembangan itu maksudnya baik perkembangan bagus atau jelek kabar TV. Karena ada beberapa klien itu ketika ditanya bagaimana perkembangannya, nggak jawab kan. Ini kan satu salah kan. Kan ada ya. Oke, ya. Itu terkait PR itu. Terus jangan lupa kasih info perkembangan. Terus tadi terkait kunci itu dengan satukan untuk tadi. Sambil kecamatan satu salah ada rasa kayak ayu-ayu kan.
Oke. Nah, jadi itu digunakan ketika jenengan mengucapkan sugesti tadi itu, mengulang sugesti itu sambil dilakukan. Di samping itu, ketika jenengan berdoa atau berharap itu juga bisa digunakan. Otomatis kan masuk ke dunia khusyuk, harapannya kan lebih mudah kita tenang, kita lebih tenang kan lebih cepat kita Masuk ke frekuensi theta, Pak. Jadi di samping itu kan ketika jenengan beribadah itu juga sangat membantu kan, otomatis ketika jenengan ayat kan otomatis kan masuk ke dunia. Nah, itu yang itu tentunya sholat kita jadi benar-benar sah kan, benar-benar sah ketika bisa khusyuk, kita sadar bahwa bisa benar-benar khusyuk itu ya tidaklah beda salah benar dengan salah. Sementara itu dari saya, mungkin dari Pak Edi ada tambahan. Karena terkait dengan audio yang rilis di website itu kan masuk olahraga ya. Jadi kalau lebih enaknya lagi waktu di rumah itu nempel tembok sambil setengah ini setengah tembok tapi nempel tembok. Jadi ada dari berdiri turun lagi. Ini nanti ditarik ini sampai ke tulang ekor, tarik. Itu olahraganya dengan kan ngapunten kan dulu kan sering ya itu sama itu termasuk karena ngapunten ya Pak, itu dari faktor karena ngapunten ya Pak, saya lihat di matanya Bapak itu sedikit dengan harus ya orang yang
Oh, ini gampang ya. Ini sakit. Besar ya. Ini besar apa kecil? Oh, punya. Oh, demikian hipnoterapi, alhamdulillah berjalan lancar. Semoga semakin sehat walafiat, bahagia selalu. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu awal syatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.